Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TPS 43 akan mempresentasikan laporan praktikum rekayasa perangkat lunak tentang perancangan sistem e-commerce pada toko furnitur. Perkenalkan, nama saya Anggi Monika Putri, NPI 105, dan anggota kelompok saya Putri Nurmolita Sari, NPI 085, dan Daniela Kusuma Pitaloka, NPI 142. Ini adalah daftar isi dari laporan kami. Bab 1 pengantar, tujuan pembuatan e-commerce toko furnitur. Yang pertama, agar customer lebih mudah saat ingin membeli perlengkapan furnitur ketika kondisi tidak memungkinkan. Yang kedua, mempermudah melihat ketersediaan atau stok barang dan informasi barang. Yang ketiga, mempermudah pelayanan transaksi. Ruang lingkup, admin dapat menginputkan dan mengubah ketersediaan barang, informasi barang, serta pelayanan customer. Customer dapat memilih barang berdasarkan kategori, melakukan transaksi dengan cara memilih bentuk pembayaran. Deskripsi fungsional, kebutuhan fungsional merupakan penjelasan tentang layanan yang perlu disediakan oleh sistem, bagaimana sistem menerima dan mengelola masukan, dan bagaimana sistem mengatasi situasi tertentu. Ini adalah tabel dari fitur atau karakteristik yang terkait dengan fungsi sistem yang dibangun dan prioritasnya. Deskripsi non-fungsional, kebutuhan non-fungsional berisi batasan pada pelayanan atau fungsi yang disediakan oleh sistem, berkaitan dengan kebutuhan sistem secara keseluruhan, dan kegagalan dapat berakibat pada sistem. Contoh kebutuhan jenis ini adalah kecepatan akses, keamanan data, besarnya kapasitas penyimpanan, privasi masing-masing, bahasa pemrograman yang digunakan, sistem operasi yang digunakan. Kebutuhan non-fungsional pada perancangan e-commerce toko furnitur yang kami sediakan adalah fitur yang tidak terkait langsung dengan fungsi sistem dan prioritasnya. Aspek DSS atau sistem pendukung. Menurut Versailles, ada 3 aspek utama dalam SPK, yaitu data, model matematis, dan antarmuka pengguna. Aspek pertama yaitu data. Data yang digunakan dalam SPK adalah data warehouse yang diambil dari data e-commerce toko furnitur yang telah didapatkan dari berbagai untuk pelaporan dan analisis. Data kedua yaitu model matematis, merupakan bagian untuk menganalisis data yang berada di data warehouse. Model matematis ini dapat berupa analisis statistika yang biasa digunakan dalam mengelola data. Aspek ketiga adalah antarmuka pengguna atau user interface, rekap aktor, dan fungsional. Aktor di dalam aplikasi ini ada 3, yakni customer, pemilik toko, dan admin. Customer berperan untuk dapat melakukan pemilihan barang dan jasa, melakukan pembayaran atau transaksi, serta melakukan konfirmasi terkait barang. Pemilik toko berperan untuk melakukan input banyaknya stok, deskripsi barang, dan melayani customer. Sistem berperan untuk mengupdate aplikasi agar lebih baik lagi dan membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk yang bab 3 activity diagram. Jadi di activity diagram ini untuk pemilik akan menginputkan produk sendiri, lalu sistem akan memproses input data, lalu akan dimasukkan ke tabel produk sendiri dan menuju ke tabel pesanan. Customer akan membuat pesanan, lalu sistem akan memproses pesanan, lalu akan dikembalikan lagi ke database TB pesanan. Dari tabel pesanan tadi akan pemilik menerima pesanan customer, lalu pemilik membuat rekap pesanan. Sistem memproses rekap pesanan, lalu masuk ke tabel rekap pesanan. Dari data tadi, sistem akan meminta produk setiap pukul 5, lalu supplier mengirim produk dan diterima, lalu pemilik menginput produk supplier, lalu sistem akan memproses data input, lalu dimasukkan ke tabel produk supplier. Untuk ini pemilik pembayaran supplier, lalu sistem akan memproses pembayaran dan dimasukkan ke tabel gaji supplier, lalu supplier akan menerima bayaran. Dari tabel gaji supplier tadi, sistem memberikan laporan tiap hari Senin dan pemilik menerima laporan pembayaran supplier. Pemilik menandai barang keluar. Ini dari kurirnya tadi mengirim pesanan dan diterima oleh pemilik, lalu menandai barang keluar. Lalu
sistem akan memproses data output dan lalu akan masuk ke tabel pesanan selesai. Ini untuk activity diagram untuk yang login dan checkout. Dan ini untuk activity customer service, jadi ada customer, sistem, sama pemilik. Ini untuk yang customer, dia masuk ke halaman webnya, lalu sistem ke form pengaduan. Untuk customernya mengisi form pengaduan, lalu sistem akan menyimpan data dan pemilik akan mendapatkan laporan pengaduan dan membalas laporan pengaduan. Lalu sistem akan menyimpan data dan customer akan mendapatkan balasan laporan pengaduan. Ini untuk customer, sistem, sama pemiliknya. Ini untuk customer, dia jika berhasil login, sistem akan menampilkan katalog produk barang atau jasa. Lalu si customer akan memilih produk dan dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu sistem akan menampilkan pesanan untuk segera diverifikasi. Jika belum, maka pesanan tadi itu akan melakukan verifikasi dan kembali lagi ke keranjang. Lalu jika sudah, dia akan menampilkan keranjang dan melakukan pemasanan, dan customer bisa melakukan pemesanan. Lalu si pemilik memberitahu ada atau tidaknya produk. Jika tidak atau produk tidak tersedia, dia akan mengganti pesanan atau bisa untuk dibatalkan lagi. Jika iya, dia akan memproses pesanan itu, lalu menampilkan jumlah tagihan dan si pemilik melakukan pembayaran. Lalu akan dikonfirmasi oleh customer mengonfirmasi pembayaran. Ini untuk sequence diagramnya. Sequence diagram pemilik menjual. Jadi ada pemilik, UI input, sistem penjualan, rekap pesanan, UI pesanan, UI katalog produk, customer, supplier, dan kurir. Dan ini untuk sequence diagram customer pembeli. Untuk ada customer, UI katalog produk, UI pembelian, proses pembelian, keranjang pesanan, UI pemilik, dan pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram serta desain user interface. Yang pertama ada kelas diagram. Di sini terdapat 6 tabel, yakni customer, pembayaran, pemilik, detail pemesanan, pesanan, dan keranjang belanja. Masing-masing tabel ini terdapat beberapa field dan juga beberapa hubungan seperti many to many dan one to many. Selanjutnya ada desain user interface. Ada navigasi. Navigasi adalah struktur menu. Seperti ini struktur menunya. Kemudian ada desain input, output. Input, ada login, ada keranjang, ada inputan untuk check out. Kemudian ada kode pembayaran. Kode pembayaran ini outputnya, karena setelah mengisi data diri untuk membuat pesanan, maka akan mendapatkan kode pembayaran. Dan yang terakhir adalah desain output di kertas. Desain output di kertas setelah kode pembayaran tadi sudah dibayar, kemudian akan mendapatkan summary berupa tabel seperti ini. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.